Yang kedua ada Eugene Franklin Malov. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Entah kenapa rasanya aku udah lama banget gak nyapa kalian. Oke guys, jadi akhir-akhir ini aku kan lebih banyak membahas tentang mistis-mistis, hantu-hantu, seram-seram, kisah-kisah seram gitu. Dan kayaknya video terakhir tentang konspirasi ini adalah konspirasi dinosaurus itu tidak ada. Ya kan? Dan aku udah lama banget pengen lagi bahas tentang teori konspirasi, dan hari ini kita akan bahas teori konspirasi yang menyimpan misteri dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau science. I think it's super interesting. Jadi guys, kalian pernah nggak sih membayangkan gimana kalau misalnya dunia kita ini punya infinity energy gitu? Energi tak terbatas, mulai dari bahan bakar minyak, batu bara, bensin, listrik, atau bahkan kuota internet. Pasti enak banget kan? Dimana kita bisa menggunakan semua itu tanpa harus membayar tagihan listrik ke PLN, tanpa harus bayar-bayar biaya bulanan untuk kuota internet YouTube tengah malam gratis. Dan kita nggak perlu bayar-bayar apapun untuk mendapatkan energi-energi tersebut. Dan kayaknya energi gratis ini idaman semua manusia di bumi kan. Nah, ternyata energi gratis ini atau free energy ini dulunya sekitar 120 tahun yang lalu udah pernah dicetuskan oleh seorang ilmuwan terkenal di dunia, yaitu Nikola Tesla. Mungkin kalian anak fisika atau anak IPA pernah mendengar tentang nama Nikola Tesla, tapi untuk orang-orang umum kayaknya banyak yang nggak kenal dengan Nikola Tesla karena memang akhir hayatnya itu. Nah, Nikola Tesla ini dulu pernah meneliti tentang ide free energy ini, di mana dia ingin memberikan energi secara gratis kepada semua orang di muka bumi ini. Tapi sayangnya sampai akhir hayatnya pun ide itu tidak pernah terrealisasikan. Tapi teori konspirasi mulai muncul ketika ilmuwan-ilmuwan atau penemu-penemu lain yang mencoba melanjutkan ide tentang Nikola Tesla free energy itu. Secara misterius, mereka ditemukan meninggal dunia atau menghilang. Dan malam ini guys, secara lengkap kita akan membahas tentang teori konspirasi free energy atau energi gratis yang tidak pernah terrealisasikan di dunia. And now before video dari selesai, The Mirror Mode. Let's talk it. Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856. Dia adalah seorang fisikawan, teknisi mekanika, teknisi listrik, dan seorang penemu. Nah, pada awalnya Nikola Tesla ini bekerja sama dengan Thomas Alva Edison, si penemu lampu, di perusahaan milik Edison yang bernama Edison Machine Works. Nah, saat itu dia masihlah seorang anak magang kayak yang tingkatnya masih di bawah gitu, para staff gitu. Dan dia bekerja di perusahaan Edison atas usulan bos di tempat dia magang. Nah, awalnya Nikola Tesla ini adalah anak buah terbaik Edison karena kepandaian Tesla ini sangat membuat Edison kagum. Tapi hubungan mereka mulai terpecah ketika Edison memberikan pekerjaan kepada Tesla untuk mendesain ulang generator DC agar lebih efisien. Nah, saat itu Edison mengatakan pada Tesla, jika kamu bisa mengerjakan tugas ini, aku akan memberimu 50.000 US dollar. Dan akhirnya Tesla mengerjakan pekerjaan itu dan hasilnya sangat memuaskan. Tapi bukannya hadiah yang dijanjikan, Edison justru berkata kepada Tesla, "Tesla, kamu tidak tahu lelucon orang Amerika." Aku nggak terlalu paham tentang lelucon itu, tapi yang pasti Tesla dibohongi, dan Tesla sangat marah. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan bergabung ke perusahaan baru yang bernama Westinghouse Electric Company. Nah, di Westinghouse inilah nama Nikola Tesla mulai besar dengan penemuannya alternating current atau arus listrik bolak-balik miliknya, dan dia sempat memenangkan perang arus melawan Thomas Alva Edison dengan DC atau direct current, yaitu arus listrik searah. Jadi Thomas Alva Edison listrik searah, si Tesla listrik bolak-balik. Dan Nikola Tesla memenangkan perang arus tersebut. Hingga akhirnya Nikola Tesla bisa membuat laboratorium listrik sendiri dan terkenal dengan julukan The Greatest Inventor of 20th Century. Pada tahun 1901, Nikola Tesla membangun sebuah tower yang bernama Wardenclyffe Tower setinggi 56 meter untuk menciptakan jaringan nirkabel. Nah, tower ini dibangun agar masyarakat bisa mengirimkan pesan, telepon, dan mengirim gambar faksimili melintasi Atlantik ke Inggris dan ke kapal-kapal yang ada di lautan dengan perantaranya menggunakan atmosfer bumi. Nah, penelitian ini menarik JP Morgan yang merupakan seorang bankir dan pengusaha
kaya raya, dan juga paling berpengaruh di Amerika Serikat. Dialah orang di balik banyaknya terjadi monopoli di jalur kereta api, perkapalan, baja, perbankan, dan lain-lain. The point is, semua perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika saat itu ada JP Morgan di baliknya. Dan JP Morgan pun mendanai Wardenclyffe Tower milik Nikola Tesla untuk penemuan tersebut karena dia berpikir mungkin ini akan menjadi ladang usaha yang besar nantinya. Tapi di tengah-tengah penelitian Wardenclyffe Tower ini, Tesla menyadari sesuatu bahwa Wardenclyffe Tower ini bisa melakukan lebih dari hanya sekedar mengirimkan pesan. Ternyata Wardenclyffe Tower ini juga bisa mengumpulkan energi panas bumi dan udara yang dikonversikan menjadi energi listrik. Luar biasanya lagi, Wardenclyffe Tower bisa menyalurkan listrik secara nirkabel atau tanpa kabel hanya dengan menggunakan media tanah yang sangat aman dan tidak akan membuat orang tersetrum. Bahkan tanah pun bisa dijadikan colokan untuk listrik. Jadi simpelnya di tanah, ketika kita letakkan lampu pijar gitu, lampunya hidup gitu. Hal ini juga berarti penghematan biaya besar-besaran, di mana orang-orang tidak perlu lagi membangun PLTU, PLTA, SUTET, hingga mengulur-ulurkan kabel berkilo-kilometer panjangnya dan menyalurkannya ke rumah-rumah untuk mendapatkan listrik. Nggak perlu, karena semua orang bisa dengan mudah mendapatkan listrik di depan halaman rumah mereka masing-masing, di tanah gitu. Dan menguntungkannya lagi, masyarakat tidak akan pernah tahu dengan yang namanya mati lampu karena trafo meledak, atau kabel putus karena cuaca buruk. Nggak ada, karena itu sangat-sangat aman. Listrik gratis, itulah pikir Tesla, karena karyanya ini bisa bermanfaat untuk semua orang di muka bumi. Itu pikir Nikola Tesla. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sangat jauh dari perkiraan Nikola Tesla. JP Morgan tanpa sengaja mengetahui niat dari Nikola Tesla untuk menciptakan energi gratis itu. Seketika JP Morgan langsung menghentikan semua pendanaannya untuk membangun Wardenclyffe Tower. Bahkan JP Morgan memandatkan orang-orangnya untuk segera menghancurkan tower tersebut. Dan semua dokumen-dokumen penelitian Nikola Tesla. Bro, JP Morgan itu bankir, investor kaya raya di mana otak itu cuma uang. Dan mendengar kata-kata gratis, itu pasti aja ditolak dan ditentang oleh dia. Pasti aja. The Wardenclyffe Tower harus segera dihancurkan, karena itu merupakan racun berbahaya bagi industri-industri negara saat itu. Pasalnya, jika sampai tower ini dan penelitian ini terwujud, maka para elit pebisnis besar di dunia akan mati. Mereka akan bangkrut dan semua jualan mereka seperti batu bara, minyak bumi, itu akan tidak laku dan mati. Apalagi penemuan Nikola Tesla ini dapat membahayakan negara, karena masyarakat tidak akan membayar pajak lagi kepada negara dan itu merugikan negara. Hingga suatu ketika, secara misterius, laboratorium Nikola Tesla terbakar habis. Karena terbakar itu, semua peralatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Wardenclyffe Tower semuanya hangus, terbakar, dan hilang tanpa jejak. Nah, setelah tragedi kebakaran laboratorium Nikola Tesla itu, tiba-tiba orang-orang dari JP Morgan datang dan menawarkan sebuah kontrak untuk Nikola Tesla dengan dalih membantu membangkitkan kembali penemuan Nikola Tesla, padahal itu hanyalah untuk kepentingan JP Morgan. Pasti aja Nikola Tesla menolak. Nah, setelah Nikola Tesla tidak lagi mendapatkan pendanaan dari JP Morgan, dia pun mencari investor-investor lain yang mau mendanai proyek dia tersebut. Tapi tidak ada satupun investor yang mau mendanainya karena kasusnya dengan JP Morgan yang terkenal itu, Nikola Tesla mendapatkan nama yang buruk di kalangan para investor dan tidak ada yang mau mendanai proyek Nikola Tesla. Dan akhirnya proyek Wardenclyffe Tower terhenti, dibiarkan lalai. Namun setengah dari menara itu hanya berdiri sebagai tontonan orang-orang yang lewat, hingga akhirnya selama Perang Dunia ke-1, Wardenclyffe Tower benar-benar diruntuhkan dan tidak pernah terrealisasikan, bahkan sampai Nikola Tesla meninggal dunia. Nah, cerita kematian Nikola Tesla ini pun tragis dan sangat misterius. Nikola Tesla ditemukan meninggal dunia pada 7 Januari tahun 1943 di usianya yang ke-86 tahun. Ia ditemukan meninggal dunia di hotel atau di apartemen dia sendiri dengan secari kertas di tangannya yang bertuliskan, "Saya telah diracuni." Namun penyelidikan dan penelitian polisi mengatakan bahwa Nikola Tesla meninggal karena pembekuan pembuluh darah. Dan karena hal itulah muncul teori konspirasi tentang kematian Nikola Tesla yang misterius. Banyak yang menduga bahwa dia sengaja dibunuh karena penelitiannya itu. Namun Nikola Tesla harus meninggal dunia dalam kondisi miskin dan terlilit hutang. Semua penemuan hebatnya hanyalah tinggal catatan dan tidak pernah terrealisasikan. Itulah kenapa mungkin orang-orang banyak yang tidak tahu tentang Nikola Tesla dan mungkin namanya tidak sekenal Thomas Alva Edison dan yang lain-lain. Itu karena kisah tragisnya ini. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun per tahun terlewati, teknologi dan ilmu pengetahuan semakin bertambah dan semakin canggih. Muncullah penemu-penemu baru
yang meneruskan ide-ide Nikola Tesla, yaitu menciptakan energi gratis. Tapi sama dengan Nikola Tesla, para penemu ini harus berakhir dengan hal-hal ganjil. Tapi anehnya, saat peluncuran Homo Polar Generator itu, tiba-tiba mesinnya itu tidak bisa berjalan atau tidak berfungsi. Nggak tahu kenapa, rusak aja gitu alatnya itu. Dan dia ditemukan meninggal di dalam sebuah rumah, di mana rumah itu adalah rumah tempat dia dibesarkan. Jadi itu rumah masa kecilnya. Namun suatu hari, Djoko Suprapto diberitakan hilang dari kediamannya.